Melanjutkan episode yang sebelumnya, untuk menghadapi pelindung Wu, akhirnya Xuan pun menggunakan sebuah teknik perubahan 3 api misterius. Dengan menggunakan skill teknik itu, Xiaoyan yang berada di Dozong Bintang 2 berubah menjadi Dozong Bintang 7. Tentu saja, skill teknik yang digunakan oleh Xiaoyan itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Tianse dan pelindung Wu. Dari kejauhan, pelindung Wu pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menguasai teknik rahasia dari lembah api yang terbakar. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun telah menyelesaikan teknik tersebut dan melesat untuk menyerang pelindung Wu. Melihat serangan Xiaoyan, pelindung Wu pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau serangan itu begitu cepat. Dia pun berusaha untuk menghindari serangan dari Xiaoyan. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Xiaoyan melawan pelindung Wu. Setelah Xiaoyan menggunakan teknik 3 perubahan api misterius, kekuatannya menjadi meningkat sehingga pelindung Wu pun keteteran untuk menghadapinya. Dengan menggunakan teknik langkah 3000 petir plus suan besarnya, Xiaoyan pun membombardir pelindung Wu dari segala arah. Sementara itu di tempat yang lain, pelindung Wu pun berusaha untuk menghindari serangan dari Xiaoyan. Dalam pertarungan itu, pelindung Wu pun mencibir Xiaoyan. Dia pun mengatakan kalau teknik yang digunakan oleh Xiaoyan hanya untuk sementara saja. Mendengar ucapan dari pelindung Wu, Xiaoyan pun membalas kalau dengan teknik itu sudah cukup untuk menghabisinya. Apa yang dikatakan oleh Xiaoyan itu emang tidak omong kosong. Dengan kekuatannya yang dipinjam oleh teknik dari 3 perubahan api misterius dapat menengkar kekuatan dari pelindung Wu. Sementara itu di tempat yang lain, pelindung Wu pun terus dirugikan oleh serangan-serangan agresif dari Xiaoyan. Di tempat yang lain, Xiaoyan pun telah bersiap. Dia tidak akan memberi celah kepada pelindung Wu. Dengan suan besarnya, Xiaoyan pun menghantam tubuh dari pelindung Wu yang telah menggunakan rantai jiwa untuk melindungi tubuhnya. Tentu saja, kejadian itu membuat kaget Tianse. Dia tidak menyangka kalau Dozong Bintang 8 akan ditekan sepenuhnya oleh Dozong Bintang 7 milik Xiaoyan. Kembali lagi ke dalam pertarungan, Xiaoyan pun terus mencocor pelindung Wu dari segala arah dengan suan besarnya. Akibat serangan agresif dari Xiaoyan, pelindung Wu pun banyak dirugikan. Sambil mengusap darah di mulutnya, dia pun berkata, "Saya tidak percaya kalau pelindung ini hari ini akan dikalahkan olehmu." Setelah ucapannya itu, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat kuat pun keluar dari tubuh pelindung Wu. Nampak sejumlah rantai jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sosok pelindung Wu. Rantai jiwa yang keluar dari pelindung Wu pun menembak ke segala arah, hingga akhirnya membentuk sebuah avatar naga raksasa di udara. Melihat perubahan yang terjadi itu membuat semua orang pun menjadi kaget, tak terkecuali Xiaoyan. Dengan avatar naga raksasa, pelindung Wu pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, dengan suan besarnya, Xiaoyan pun menghadapi avatar naga milik pelindung Wu. Dengan teknik api pemecah tsunami, suan besar milik Xiaoyan pun menghantam avatar naga milik pelindung Wu. Lalu dia pun membentuk sebuah perisai untuk melindungi tubuhnya dengan api jantung hati. Seketika api jantung hati yang dipadatkan oleh Xiaoyan pun langsung menghantam avatar naga milik pelindung Wu. Akhirnya avatar naga itu pun dibombardir oleh kekuatan api surgawi milik Xiaoyan. Setelah menerima serangan api surgawi milik Xiaoyan, nampak avatar naga itu pun mengerang kesakitan. Di sisi yang lain, pelindung Wu pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang balik Xiaoyan dengan kekuatannya. Untuk menghadapi tekanan serangan balik dari pelindung Wu, Xiaoyan pun mengaktifkan doci pelindungan pada seluruh tubuhnya. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah teknik segel dewa untuk menghadapi avatar itu. Telapak tangan Xiaoyan pun membentuk sebuah segel dewa dan muncullah avatar lengan raksasa di atas udara. Akhirnya Xiaoyan pun menggunakan segel dewa teknik pemecah gunung untuk menghantam tubuh avatar naga raksasa itu. Selain menggunakan teknik segel dewa pemecah gunung, Xiaoyan pun menggunakan teknik segel dewa pembalik laut untuk menghantam avatar itu. Seketika, 2 teknik segel dewa yang digunakan oleh Xiaoyan itu pun menghantam avatar naga milik pelindung Wu. Menghadapi dahsyatnya kekuatan dari segel dewa, akhirnya avatar naga milik pelindung Wu pun dapat dihancurkan sepenuhnya. Sementara itu di tempat yang lain, pelindung Wu pun terkena serangan balik oleh hancurnya avatar naga miliknya. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki teknik dewa yang diwariskan oleh klan Gu. Dia pun berpikir untuk melarikan diri dari pertarungan itu, namun tiba-tiba dia pun terkejut oleh serangan mendadak Xiaoyan. Sebuah teratai api lotus pun telah melayang di hadapannya dan langsung meledak. Seketika fluktuasi energi yang sangat menakutkan pun keluar dari api lotus itu. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu nampak kaget. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dengan Dozong Bintang 2-nya dapat menghabisi pelindung Wu.
Tentu saja kejadian itu menjadi pusat perhatian dari kedua belah pihak. Bahkan para penatua dari klan Ye pun nampak terkejut dengan kemampuan Xiaoyan. Bahkan sekelas Patriark Ye Chong pun tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat mengalahkan pelindung Wu dengan kekuatan Dozong bintang 2-nya. Sementara itu di tempat yang lain, Tianze pun nampak kaget dengan kemampuan Xiaoyan memadukan skill Do yang sangat kuat. Dia pun akhirnya mengetahui dengan kemampuan Xiaoyan dan tak berani untuk meremehkannya lagi. Sementara itu di atas langit, akhirnya badai dari api teratai pun menghilang dan sosok Xiaoyan pun menggantung di atas langit. Untuk sejenak Xiaoyan pun nampak kaget, lalu dia pun bergumam, 3 perubahan api misterius ini, jika tubuhku tidak ditempa oleh banyak harta yang sangat langka, aku khawatir akulah yang akan mati lebih dulu. Tapi perasaan setelah melewatinya sungguh sangat luar biasa, ucapnya. Sementara itu, di tempat yang lain, sosok pelindung Wu pun nampak compang-camping akibat serangan teratai api Lotus milik Xiaoyan. Kemunculan sosok pelindung Wu yang sangat menyedihkan itu tak luput dari pandangan semua orang, tak terkecuali penatua Ye Chong. Dia pun tidak menyangka kalau sosok asli dari tubuh pelindung Wu ini adalah raga jiwa. Sementara itu di tempat yang lain, Shen pun telah menghantamkan pukulannya ke arah pelindung Wu. Namun pukulan itu dapat ditahan oleh Tianze. Tianze pun berkata, mengapa generasi muda harus begitu kejam saat ini, ucapnya. Kemunculan penatua Tianze untuk menghalangi pukulan dari Xiaoyan itu membuat pelindung Wu pun merasa lega. Pelindung Wu pun berkata kalau dia telah memberi sinyal kepada seluruh anggota sekte jiwa agar segera datang ke tempat itu untuk menangkap Xiaoyan dan kelompoknya. Dia pun meminta Tianze agar menahan Xiaoyan dan kelompoknya untuk sementara waktu sebelum bala bantuan datang ke tempat itu. Mendengar ucapan dari pelindung Wu, untuk sejenak penatua Tianze pun nampak berpikir. Sementara itu ketua pertama dari sekte Sungai Lembah Es pun memerintahkan agar Bing Xuan dan Bing Huan pun untuk membantu Tianze. Apa yang dilakukan oleh penatua dari Sungai Lembah Es itu membuat Tian Hu Junzi pun merasa tidak senang. Melihat itu, penatua itu pun mendengus, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pecundang, ucapnya. Di tempat yang lain, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan pelindung Wu, dia pun tidak menyangka kalau dia akan menghadapi kelompok Tianze. Sambil memandang sosok Xiaoyan, Tianze pun berkata, menggunakan teknik 3 perubahan api misterius itu sangatlah kuat, tapi tidak mengubah hasil kekalahanmu hari ini, ucapnya. Ucapan dari Tianze itu membuat Xiaoyan pun mendengus. 1 dojong bintang 9 dan 2 dojong bintang 7 berusaha ingin menangkapku. Setelah ucapannya itu, akhirnya di tempat yang lain, kelompok Tianze pun mulai untuk menyerang Xiaoyan. Menghadapi serangan kelompok Tianze, Xiaoyan pun menggunakan api jantung hati untuk mengendalikan mereka. Sejenak, kelompok Tianze pun nampak kaget. Dia tidak menyangka kalau Xiaoyan memiliki api jantung hati yang dapat mengendalikan jiwa. Di sela keterkejutan kelompok Tianze, Xiaoyan pun mulai menggunakan teknik api pengusir 5 cincin, warisan dari Tian Hu Junzi. Dari kejauhan, Tian Hu Junzi pun merasa bangga dengan skill Do yang diberikannya kepada Xiaoyan. Paling tidak, dia telah mewariskan skill Do itu kepada Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun membentuk binatang roh dari api formasinya itu. Akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk 5 roh binatang dari formasi pengusir 5 cincin. Kelima binatang roh itu membentuk serigala, macan, harimau, singa, dan naga. Kelima binatang roh itu pun berjajar di depan Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, kedua tangan Xiaoyan pun dengan cepat membentuk sebuah segel. Setelah segel itu sempurna, akhirnya kelima binatang roh itu pun Setelah segel dari tangan Xiaoyan sempurna, akhirnya kelima binatang roh itu pun membentuk sebuah lingkaran di atas langit. Formasi pengusir 5 cincin yang ditampilkan oleh Xiaoyan itu membuat kelompok Tianze pun menjadi panik. Lalu Tianze pun memerintahkan Bing Xuan dan Bing Huang untuk membentuk sebuah formasi es untuk melindungi mereka dari panas api surgawi. Di tempat yang lain, akhirnya Xiaoyan pun berhasil membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Setelah formasi pengusir api 5 cincin berhasil dibuat oleh Xiaoyan, suhu di tempat itu pun menjadi meningkat. Akibat kekuatan api surgawi ditambah formasi pengusir 5 cincin itu membuat semua tempat pun terpengaruh. Bahkan beberapa bangunan pun terbakar dengan sendirinya akibat kekuatan dari api surgawi. Sementara itu di dalam formasi es yang dibentuk oleh kelompok Tianze, formasi es itu pun meleleh akibat kekuatan dari api surgawi milik Xiaoyan. Akibat kejadian itu membuat Bing Xuan dan Bing Huang pun nampak panik. Mereka pun memerintahkan agar Tianze secepat mungkin untuk menghabisi Xiaoyan. Melihat kepanikan Bing Xuan dan Bing Huan, Tianze pun berkata, serahkan sebagian doci Anda untuk membantuku untuk melenyapkan Xiaoyan, ucapnya.
Mendengar perintah dari Tianse, akhirnya Bing Xuan dan Bing Huan pun menyalurkan energi doci-nya ke tubuh Tianse. Setelah doci ketiga orang itu bergabung, akhirnya Tianse pun membentuk sebuah busur raksasa di atas langit. Dengan avatar busur raksasa itu, Tianse pun mencoba untuk mengarahkan panahnya ke arah Xiaoyan. Melihat kelompok Tianse telah membentuk sebuah busur raksasa di atas langit, di tempat yang lain Xian pun telah bersiap. Tiba-tiba, Xian pun membentuk sebuah avatar lengan raksasa di atas langit. Setelah lama menahan, akhirnya busur yang dikendalikan Tianse pun menembakkan panah ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan panah raksasa dari kelompok Tianse, Xian pun berusaha untuk menahannya dengan avatar lengan raksasanya. Di atas langit, dua kekuatan pun saling mengikis antara avatar lengan Dewa Api milik Xiaoyan dan busur panah Dewa Indra milik kelompok Tianse. Melihat Xiaoyan yang tertekan, akhirnya Tianse pun mencoba untuk membekukan sebagian lengan dari Dewa Api milik Xiaoyan. Tentu saja, teknik pembekuan dari kelompok Tianse itu tak luput dari penglihatan Xiaoyan. Dalam kondisi kritis, Xiaoyan pun terus berpikir, bagaimana caranya untuk mengatasi teknik dari kelompok Tianse. Kalau tidak, dialah yang akan dikalahkan. Dari kejauhan, melihat posisi Xiaoyan yang terus tertekan membuat Tianse pun semakin sumringah. Lalu dia pun meminta Bing Xuan dan Bing Huan untuk menambahkan daya docinya. Akibat terus-menerus ditekan oleh teknik pembekuan kelompok Tianse membuat avatar lengan Dewa Api Xiaoyan pun menjadi hancur. Tentu saja kejadian itu membuat kelompok Tianse pun semakin senang. Namun tiba-tiba di sela kesenangannya itu, sosok Xiaoyan pun muncul di hadapannya dengan teratai apinya. Kemunculan secara tiba-tiba Xiaoyan yang membawa teratai api membuat kelompok Tianse pun menjadi kaget. Mereka berusaha untuk menghindari teratai api milik Xiaoyan, namun terlambat. Akhirnya teratai api milik Xiaoyan pun meledak dan menghempaskan kelompok Tianse ke segala arah. Bahkan sekelas Tianse pun dihempaskan dan jatuh menabrak pegunungan. Kejadian di depan mata itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka dengan kekuatan Xiaoyan berhasil mengalahkan kelompok Tianse. Kekalahan kelompok Tianse oleh Xiaoyan membuat Penatua Ye Chong pun tercengang. Lalu dia pun bergumam, pantas saja Xinlan begitu yakin kalau dia bisa menyelamatkan klan kami, ucapnya. Kembali ke pertarungan, akhirnya teknik 3 perubahan api misterius milik Xiaoyan pun sampai pada batasnya, sehingga Xiaoyan pun nampak lemah. Untuk sejenak, Xiaoyan pun dapat merasakan kalau seluruh organ tubuhnya merasa sakit akibat penggunaan teknik dari skill api perubahan misterius. Dengan menahan rasa sakit di tubuhnya, Xiaoyan pun mendekati pelindung Wu. Di sisi yang lain, melihat Xiaoyan yang akan mendekatinya, pelindung Wu pun berusaha untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan tak membiarkannya, lalu dia pun menyegel tubuh dari pelindung Wu. Pelindung Wu yang tidak bisa bergerak pun mengancam Xiaoyan, namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengacuhkan ancaman itu. Dalam kemarahannya, Xiaoyan pun berkata, "Kamu merasakan sakit. Saya pikir guru pasti sangat menderita di istana jiwa. Ini mungkin kurang dari 1/1000. Meski itu membuatku takut, sulit juga untuk mendapatkan kepedihan ini. Saat itu, pernahkah Anda berpikir akan berakhir seperti ini?" ucap Xiaoyan. "Merasakan kesakitan ini, aku sangat menyesal. Aku menyesal tidak menamparmu sampai mati saat itu. Membiarkan Anda tumbuh sampai ke level ini sungguh kegagalan saya. Aku sungguh tidak menyangka, bahkan aku sendiri akan terjebak pada saat ini," ucap pelindung Wu. Di tempat yang lain, ketua pertama dari Sungai Lembah Es pun menyaksikan penangkapan pelindung Wu oleh Xiaoyan. Dia pun berkata kepada Tianhu Zunze, "Sayang sekali saya tidak akan membiarkan kesalahan terjadi kepada Sungai Lembah Es," ucapnya. Di sela percakapan antara Tianhu Zunze dan Xiaoyan, mereka berdua pun dikejutkan oleh kedatangan beberapa orang ke tempat itu. Ternyata bantuan dari Sekte Jiwa telah datang untuk membantu pelindung Wu. Nampak celah spasial pun muncul di atas langit, diikuti oleh gelombang yang sangat kuat. Tiba-tiba satu sosok pun melangkah di udara, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Tentu saja kemunculan beberapa orang di tempat itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Xiaoyan. Dia pun dapat merasakan kalau fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh kelompok ini sangat kuat, melebihi pelindung Wu. Tianhu Zunze pun berkata kalau kekuatan orang ini mencapai Dojun bintang 2, ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, penatua pertama dari Sungai Lembah Es pun menangkupkan kedua tangannya ke arah sosok itu. Ternyata sosok itu adalah penatua kehormatan dari Sekte Jiwa bernama King Hai. King Hai datang sesegera mungkin ke tempat itu karena mendapatkan sinyal dari pelindung Wu kalau buruan Sekte Jiwa ada di tempat itu.
Di tempat yang lain, Plinwu pun meminta bantuan kepada King Hai sebelum seluruh tubuhnya ditangkap oleh Xiaoyan dan dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Dari kejauhan, King Hai pun berkata, "Kamu adalah Xiaoyan, buruan dari sekte jiwa. Kamu sangat berani untuk menangkap Plinwu. Kamu mencari mati," ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu King Hai pun bergerak untuk mendekati Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Tianhu Zunze pun telah bergerak untuk melindungi Xiaoyan. Namun langkahnya dihalangi oleh penatua pertama dari Sungai Lembah Es. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Tianhu Zunze melawan penatua pertama dari Sungai Lembah Es. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun berusaha untuk menghindari pengajaran dari ketua King Hai. Namun tiba-tiba dia pun tidak bisa bergerak karena dijebak oleh kekuatan King Hai. Melihat Xiaoyan yang terjebak, King Hai pun berkata, "Seperti gurumu, dengan patuh dipenjarakan dalam kehancuran," ucapnya. Mendengar ucapan King Hai, di tempat yang lain, Xian pun tidak ingin menyerah. Lalu dia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan dari api surgawi. Melihat Xiaoyan yang terjebak oleh King Hai, Tianhu Zunze pun berusaha agar dapat menyelamatkannya. Namun niatannya itu dihalangi oleh penatua pertama dari Sungai Lembah Es. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun berusaha untuk memadatkan dua jenis api surgawi untuk menghadapi avatar lengan raksasa milik King Hai. Akhirnya avatar lengan raksasa itu pun menghantam tubuh Xiaoyan. Namun tiba-tiba King Hai pun terkejut karena avatar lengan raksasanya telah dihancurkan dengan mudahnya oleh suatu kekuatan. Setelah hancurnya avatar lengan raksasa milik King Hai, tiba-tiba muncullah satu sosok keindahan di atas langit. Ternyata yang muncul untuk menyelamatkan Xiaoyan dari serangan King Hai adalah sosok dokter peri kecil yang telah menyelesaikan retretnya. Dengan penuh amarah, dokter peri kecil pun memandang sosok King Hai di kejauhan. Kini dokter peri kecil pun telah melangkah ke kultivator tingkat Dozun.